I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 Konten kemarin kok kambuh lagi kenapa? Karena pikiran, Pikirannya kenapa? ya pikirannya masih kamu lagi. Sempat kambuh lagi loh. Kemarin kan sampean sempat bekerja terus lama ya, berapa bulan. Habis itu sampean pulang dari kerjaan tanpa pamit, terus habis itu kambuh. Itu apa? Mikir apa? Yang saya pikir ada apa itu ada bu? Ada yang di jalan aja bicara begitu. Visi-visi kayak gitu. Ya, di sini dibatin sama di pikiran ada yang berbicara yang pokoknya yang genah lah begitu. Ngajarin jelek. Iya. Saya mau menahan semuanya itu nggak bisa bu. Padahal sholatnya rutin ya. Terus sembuh lagi sekarang malah bagus, mana ini apa? Kok bisa sembuh lagi itu karena apa? Rutin ya sholat sama ngajinya saya rutinkan. Terus lagi Ya, saya fokuskan semaksimal mungkin olahraga saya untuk bisa kembali lagi seperti dulu. obatnya rutin diminum nggak? Minum masih sekarang obatnya tinggal satu. Kemarin pas puasa kemarin full puasa. Full Serius. full. Terus katam berapa Apa ngaji nih? di masjid ngajinya ya taman rutinan hari Jumat begitu taman Al-Quran. Ikut terus ya? Ya ikut saya Sini ikut? ya pas ikutnya terusan malam. Kegiatannya sampai apa ay? Apa ya bro bisa meronda Bu. Terus? Udah terus ngaji kitab itu rutinitas saya di rumah selama full bulan puasa. Bulan puasa. Nanti kedepannya pengennya bi? Depannya bikin sesungguhnya dari saya ini melebihi dari ini. Pengen lebih sehat daripada ini. Iya. Pengen benar-benar sehat kan? Iya. Berarti harus ada aktivitas. Saya kemarin kerjaan tidak pengen balik mana? Tergantung Bu. Kalau menurut Mas Anas sendiri, cinta itu penting nggak? Penting. Cinta itu apa menurutmu? Ya ada cinta itu ya beri sayang lah Dari ke dari unsur apapun. maksudnya? Ya cinta itu ada cinta dari Allah dan cinta dari kedua orang tua. Yang terpenting cinta dari Kristus orang tua dan cinta itu dan Kristus Allah. Ya, terutama itu cinta namanya. Mas, sampai dulu kan pernah terjerumus ke sesuatu hal yang mungkin negatif ya. Kan proses pendewasaan diri anak-anak dari masa anak-anak, remaja, terus akhirnya dewasa kan. Setiap orang itu akan melewati masa-masanya sendiri-sendiri yang nggak akan sama. Nah kebetulan Mas Anas sendiri itu kan dulu pernah mengalami masa-masa sulit atau masa-masa dalam cobaan Tuhan. Mas Anas itu pernah menjadi pemakai Iya. pil minuman keras dan lain-lain. Iya. Itu kok bisa sampai kayak gitu, itu karena apa Mas? Faktornya dari apa itu? Pergaulan lah. Pergaulan yang saya belum ada istiqan aja apa tuh? Belum ada bekal yang kuat, Bekal yang kuat. yang belum kuat. Yang belum kuat. Akhirnya Mas Anas gampang tergoda. Iya. Sampai parah kan itu waktu itu? Ya parah cuma di sarafnya itu cuma apa itu namanya grundel atau ulang sama kayak orang bodoh gitu. Memangnya sampai banyak banget sih diminum? Setiap harinya itu sampai habis pil berapa sih?
15 atau 55 tuh. Sehari ya? Iya, Ini didapatnya dari mana? nggak tahu, Kemarin dapatnya dari mana? dari teman. Oh, kayak gitu. Berarti kalau ono ada sendiri sih tukang supply kayak gitu. Iya, Terus nek kalau nggak pakai obat itu gimana rasanya? kalau sudah tergantung obatnya, seperti halnya obat yang menghasilkan saraf. Kalau nggak minum, Kalau nggak minum ya begitu, ya apa? ya sekarang nggak kuat. Nggak kuat. Terus ada keinginan kuat untuk selalu meminumnya. Apa itu namanya? Iya. Kecanduan. Kecanduan lah. Kalau memakai itu di pikiran plong, tidak ada beban sekali. Kayak ada Senang. rasa gembira terus-terusan Iya, melayang. Gitu. senang begitu aja, senang. Terus akhirnya Mas Anas sampai kemarin tuh ada kaku, kejang dan nggak sadar kan? Iya, Awal mulanya jenengan ingin sembuh itu apa? Kenapa? ya saya apa itu ingin kembali bangkit lagi seperti dulu sebelum memakai pil ituan. Menurut Mas Anas sendiri sebagai yang sudah pengalaman ya, untungnya apa sih minum pil itu kalau ada? Nggak ada gunanya Sama sekali. sama sekali. Kerugiannya apa? Kerugiannya merusak saraf dan jantung ke paru-paru. Sampai sesek ngono kan? Hmm. Mas Anas, Yang paru-paru jantung itu ada minuman keras. Kalau pil itu di sini, setelah lambung terus di pikiran. Ya akhirnya di pikiran itu sampai putus di saraf-saraf itu. Ngeblend tidak koet. gitu. Kemarin itu apa yang sama minum? Jenis minuman keras, kayak terus narkoba juga, Kalau narkoba enggak. nyabu kayak gitu enggak? Kalau nyabu ganja sudah. Ganja sudah? Sudah. Keren. Oh, dapetnya dari mana tuh ganja? Enggak tahu. Saya dari itu. Yang dihisap-hisap itu? Enggak, kalau ganja itu seperti rokok. Oh, Seperti ada daun-daun rokok itu. kayak daun-daunnya terus apa no? Jadi seperti rokok lah begitu istilahnya. Ya makanya juga seperti rokok kayak Iya, gitu. iya. Oh, kalau yang diinjeksi Mas Anas pakai? Apa? Yang disuntik-suntik itu pernah pakai enggak? Pernah? Enggak pernah. Enggak pernah. Tapi saya begini aku. Mama juga. Dia Pak Nah, diiris-iris. Iya. Kenapa? Kan darah enggak Iya. darah kotor. Nah, terus Supaya dia bersih saya selesaikan begitu. terus dia Pak Nah. Ya itu. Terus maksudnya kalau sudah digitukan efeknya apa? Ya jadi apa? Berubah lagi bu. Enggak seperti kaku, bisa bergemetar, mau megang apapun terus sudah terkena itu, Heeh. dia jatuh. Terlalu Begitu. tangannya begitu enggak refleks tangannya. Mana coba contohnya sentuhan kamu kasih lukai. Iya. Jadi diiris-iris kalau pas Begitu. lagi sakau, terus sampai iris, Hmm. maksudnya biar darah-darahnya yang kotor menurutmu itu keluar. Kotornya di saraf dari minuman keras juga racun di pil sama minuman keras itu juga perlu. Emang bener gitu. Iya. Tapi- Karena kan apa itu? Minuman keras sama pil itu ada racunnya mestinya. Racunnya dari apa gitu? Darah sama apa gitu? Darah sama badan-badan ini. Jadi racun kotor semua. Iya. Jadi menurut Mas Anas, ketika ini venanya sudah dilukai terus keluar darah segar, itu akan hilang. Akan hilang. Itu salah loh. Aku bilang kalau yang itu salah, jangan diulangi dan jangan lagi ya. Soalnya ini pembuluh darah, kalau keluar darahnya semua kamu akan dehidrasi dan itu malah bahaya. Tapi Mas Anas sekarang kan sudah keren, nggak akan kayak gitu lagi. Tapi ada loh sekarang Mas Anas yang belum bisa menghilangkan. Apa? Apa itu ya? Apa? Sekarang ini Mas Anas masih kecanduan dan belum bisa menghilangkan apa kira-kira? Pil. Pil apa? Pil ya. Iya. Tapi saya mungkin Hah?
saya harus menghilangkan, musnahkan dari saya hidup Pil apa saya. itu Pak? Ya sekitar ya kira-kira pil apa itu namanya? Pil lah, pil apa itu namanya? Double L. Double L. Sekarang masih punya? Enggak punya. Mas sekarang masih mengkonsumsi pil-pil terlarang itu enggak? Enggak. Enggak, sama Enggak. sekali ya? Sama sekali. Serius ya? Iya. Janji lah ya? Oke lah kalau masalah miras, narkoba dan pil-pil jenisnya yang lainnya Mas Anas memang sudah memastikan kalau benar-benar sudah enggak ya. Enggak. Terus rokok, itu pun sebenarnya sama. Kalaupun Mas Anas ada niatan benar-benar niat untuk benar-benar menghilangkan, itu bisa. Di sini tadi kalau aku nangkepnya, karena Mas Anas masih gambling masalah hukumnya tadi loh. Mas Anas itu kan agamanya kuat. Jadi tahu membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang makruh dan lain-lain. Iya. Soalnya kemarin hukumnya itu makruh, jadi kalau dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan juga nggak ada masalah, kan? Dan berapa begitulah judulnya. Tapi kan ada sisi negatif di sini yang harus kita garis bawahi, bahwa rokok itu nggak baik untuk kesehatan. Saya tahu, kan cuma mendomping pikiran, domping rokok itu namanya. Jadi intinya untuk rokok sementara ini belum bisa. Belum bisa rokok. Tapi kalau tak Apa? kedepannya Kedepannya belum tahu. Belum Tapi tahu. sekarang ini masih berusaha untuk benar-benar menghilangkan itu, ya kan? Iya. Ada usaha kan, dan itu luar biasa. ada usaha. Hmm. Rokok itu. Kalau kopi saya sudah bisa, Tapi sudah bisa mengurangi. bisa Berarti bisa. kok sebentar lagi semoga saja Bu Lin dapat kabar baik dari Mas Anas. Bu, aku sudah selesai bisa menghentikan rokok. Nah ya, amin. Mas Anas, sepengetahuan saya, keluarganya Mas Anas, baik itu dari bapak, ibu, kakak, dan keluarga yang lain itu sayang banget sama Mas Anas. Iya kan? Sayang banget, setahu. Kok bisa ya seorang Mas Anas yang begitu disayangi sama keluarganya, orang tua, itu pengetahuanku loh, gak ngerti aslinya ya. Kok iso sampai terjerumus neng iku kemarin sempat ngepil miras dan lain-lain itu karena apa? Kan itu pribadi saya. Nggak bisa saya ceritakan. Kan itu nggak rahasia saya dari sini. Nggak bisa saya ceritakan. Berarti ada masalah pribadi yang bisa membuat Mas Anas sampai kayak gitu. Yang jelas bukan dari keluarga kan? Pasti ada. Oh bukan, oh ada keluarga juga, karena keluarga juga. Saya kan saya sudah tahu. Saya bilang rahasia saya. Saya tak pendam. Enggak saya tidak dengan siapapun. Yang tahu, yang saya tahu, aku sama yang di atas. Berarti kemungkinan ada faktor dari keluarga juga. Semua keluarga, enggak semua keluarga, teman-teman semuanya ada. Yang tahu sama saya yang di atas. Oke. Yang penting sekarang ini, untuk sekarang ini Mas Anas sudah sangat berusaha berdamai dengan keadaan itu. Saya berusaha berdamai. Mungkin rasa pahit saya manis-maniskan seperti misalnya teman-teman saya yang sayangi, keluarga yang sayangi, seperti itulah. Untuk dari Mas Anas sendiri ya, ini kan aku sedang belajar ya, saya sendiri sedang belajar dari Mas Anas. Soalnya Mas Anas itu benar-benar pelaku dalam hal ini tokoh utama yang aku nggak mungkin bertanya pada orang yang belum pernah ngalamin gitu. Menurut Mas Anas, untuk menghilangkan itu sampai dengan mungkin insya Allah total benar-benar sehat, selain rehabilitasi itu Mas Anas butuh apa? Ya, butuh pendamping lah. Pendamping dalam hal ini siapa? Ya pendampingnya ada kakak lah, Ada saudara. saudara yang harus mendamping, mendukung Terus? mendukung saya lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terus? Harus baik, dan harus baik sekarang kan belum baik lagi, belum sehat normal total. Yang kemudian kesehatanku, saya kan dari batin, jiwa raga sehat semuanya. Yang aku inginkan begitu. Berarti Mas Anas pengennya benar-benar sehat jiwa raga. Terus inginnya ada yang mendukung itu, termasuk
selain dari rehab juga ada keluarga inti, dalam hal ini orang tua ya, dan kakak orang tua. Teman-teman sekarang ini sudah mendukung mau belum? Ya, Islam mendukung. Ada nggak coba bocoran nih? Ada nggak teman-teman Mas Anas di zaman-zaman yang kemarin itu menawarkan pil lagi? Karena masih enggak bos, sekarang enggak. Kemarin masih Ada. tapi sekarang ini sudah sama sekali nggak ada yang nawarin. Saya ngejak nakal kayak gitu ada nggak? Enggak ada. Saya sudah punya ide bu. Karena sudah kepikir dulu kan saya harus teman saja. Tapi saya enggak nikahin apa sama sedulu itu. Maksudnya kalau berteman saja, tapi tidak ngikutin apapun yang menurut jenengan itu negatif. Iya. Oke. Kan saya tipenya enggak pilih. Nggak pilih-pilih dalam berteman. Semua aja mau. Semua mau kan semua kan sama bu. Yang aku inginkan ya aku pengen teman-teman saya sembuh sama saya ini. Benar-benar sembuh total bersama-sama dengan Mas Anas. Iya. Yang sembuh bukan Mas Anas saja, tapi semua teman-teman Mas Anas yang pernah mengalami hal yang sama, pinginnya Mas Anas bisa sembuh total. Iya. Kalau sedikit bocoran tips buat Mas Anas, biar teman-teman Mas Anas yang belum atau jangan mengalami masa sulit seperti Mas Anas itu tidak terjerumus ke hal yang negatif itu, apa kira-kira tipsnya? Tipsnya jangan melakukan. Kalau berteman? Kalau berteman ya berteman saja lah, tapi nggak harus mengikuti melakukan hal negatif. Terutama yang minuman keras itu nggak harus. Yang saya inginkan, tips saya ingin merubah teman-teman saya dan saya sendiri, ingin kembali lagi seperti dulu, tidak memakai pil-pil dan minuman keras. Itu tips saya. Jadi kalau bisa saya menyimpulkan, menurut Mas Anas itu agar tidak sampai terjerumus ke hal negatif itu, berteman boleh saja dengan siapapun dan tidak usah pilih-pilih. Tapi ketika teman itu melakukan atau mengajak hal-hal untuk ke arah negatif, jangan diikuti. Cukup berteman saja, tapi nggak usah menjadi seperti dia, mana ya? Keren. Kalau untuk pecandu yang maaf ya, kayak Mas Anas yang pernah pakai itu, untuk menghindari agar tidak mengulangi hal yang sama lagi gimana? Ya dari pendamping bu, ada dasar pendamping, ada dari dukungan. Harus ada dukungan terutama. Iya. Dukungan baik itu dari keluarga dan juga teman-teman. Karena itu motivasi. Terus selain itu? Ya harus motivasi, harus kita jalankan saja bu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan harus dilawan semuanya, dari segi negatif maupun positif. Agamanya harus kuat. Harus sudah ada pekerjaan yang positif. Ya. Lingkungan juga sangat mendukung. Dukungan dari keluarga inti juga sangat mendukung ya Mas. Iya. Secara tidak langsung saya itu sebenarnya sedang benar-benar belajar dari seorang Mas Anas, dan ini buat saya itu luar biasa. Kalau menurut saya sih, belajar seperti ini pada orang yang memang benar-benar pelaku atau memang tokoh utama kayak Mas Anas itu lebih bagus dan lebih masuk untuk saya pribadi daripada cuma sekedar baca-baca. Kalau anak-anak muda yang sekarang ini, kita nggak ngomong tentang Mas Anas, tapi Mas Anas dulu kan pernah pacaran tuh. Sudah saya katakan jadi pengalaman. Oke. Maksudnya tips untuk pacaran biar nanti akhirnya yang namanya pacaran kan bisa aja pisah toh. Contohnya Mas Anas juga bisa pisah. Jangankan pacaran ya, menikah juga bisa kan perpisahan. Tips untuk orang-orang yang sedang lagi jatuh cinta atau lagi pacaran biar enggak terjerumus ke loro hati, gelo dan lain sebagainya. Itu sebaiknya gimana? Jangan pacaran. Jangan sampai gelo, loro hati, saya pacaran. Yang saya katakan lebih baik menikah
lalu pacaran. Tidak ada yang sakit hati. Oh. Jadi tipsnya menurut Mas Anas, biar nggak ada rasa sakit hati ketika pacaran akhirnya putus dan lain-lain, lebih baik menikahlah, setelah itu pacaran sama pasangannya kan. Jangan pacaran lalu menikah. Takutnya bosan nih Mas. Beda lagi kalau tips dari saya. Kalau mencintai apapun itu, baik itu pasangan, teman, sahabat, barang atau apapun, jangan lebih dari 50%. Jadi masih ada pegangan 50% untuk kita nanti jaga-jaga kalau ada apa-apa, iya toh. Boleh mencintai 100%. Satu, cinta kita kepada Allah. Kedua, cinta kita kepada orang tua. Dan ketiga, cinta kita kepada anak dan keluarga. Untuk pasangan, jangan lebih dari 50%. Karena sangat manusiawi sekali manusia itu melakukan kesalahan, khilaf dan lain-lain. Kalau kita terlalu mencintai, sakitnya itu di sini. Di sini. Semuanya akan terasa sakit, gitu. Jadi mencintai orang itu sewajarnya saja, jangan terlalu cinta pada makhluk yang namanya manusia. Yang 100% kita cinta pada Allah. Cinta pada Allah, cinta pada orang tua. Yang 100% yang itu aja cinta. Cinta itu yang 100% kepada orang tua dan Allah. Kalau aku sama anak juga, karena aku udah punya anak. Tapi kalau kepada pasangan juga jangan 100% meskipun itu suami atau istri. Ini serius, maaf ya, beneran. Jangan mencintai makhluk Tuhan yang bernama manusia sampai melebihi 50%, kecuali orang tua. Serius. Banyak sekali teman-teman saya yang bercerita tentang cinta dan lain sebagainya sampai dia terpuruk, sampai benar-benar dia luar biasa efeknya itu. Menurut saya kesalahannya ya cuma satu itu, berlebihan cara mencintainya. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu seadanya saja. Sesuatu hal apapun itu yang namanya berlebihan itu tidak baik. Gitu. Gimana? Jadi kalau ada lagi yang ingin dibagikan? Tidak ada. Ya. Oke teman-teman, itu tadi sebagian banyak tip, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, hikmah positif yang bisa saya pribadi ambil dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkannya. Mas Anas itu orang yang sangat luar biasa. Dia yang dulu pernah menjadi pecandu narkoba, miras dan lain-lain sudah pernah dilakukan, bahkan efek jelek pun sampai ke titik nol sudah pernah dia lakukan, dan sekarang dia berusaha bangkit. Sangat bagus perkembangannya menurut saya. Yang kemarin sampai seperti itu dan sekarang sudah luar biasa seperti ini. Saya tahu sendiri, sholatnya sudah rutin dan aktivitas lain juga sudah bagus. Bahkan dia sudah sempat bekerja, tapi karena sesuatu dan lain hal berhenti dulu. Yang utama karena ada corona ya Mas ya. Nanti setelah ini dia akan pasti bekerja lagi. Doakan teman-teman Mas Anas bisa benar-benar bangkit menjadi Mas Anas yang luar biasa, dan kami amat sangat yakin Mas Anas pasti bisa. Ya, bisa sehat lagi dan menjadi motivator yang luar biasa, terutama buat saya dan juga buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Akhir salam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan panggil dia gila, dia adalah aku. Come back, be with me. I just